Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan topik 22 Internet of Things ingin mempresentasikan tugas besar pasaran global TIK dengan anggota kelompoknya. Yang pertama Rizky Perintah Sembiring, kemudian Muhammad Aulia Musyaki Nugraha, dan yang ketiga saya Ibu Rizal Mutakim dan juga Bintang Yudhistira. Untuk jurnal yang pertama dengan identitas judul pengembangan sistem smart farming berbasis Internet of Things dengan monitoring integrasi Telegram. Penulisnya Reza Ahmad Ramadan, Tibiani, Haris Farisi. Terbit tahunnya 2024. Sumbernya Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Untuk ringkasan isi jurnalnya, pertama, masalah penelitian ketidakpastian iklim menyebabkan perubahan kelembapan tanah yang ekstrim, menyulitkan warga kota dalam merawat tanaman secara rutin. Kemudian tinjauan pustaka merujuk penelitian irigasi otomatis dan integrasi IoT dalam pertanian serta penggunaan Telegram sebagai sarana monitoring. Kemudian metode penelitiannya pendekatan waterfall mulai dari studi literatur, penyerahan sistem, atur dan software, implementasi menggunakan Arduino Uno, SP8266 dan Intensor, serta integrasi dengan Telegram bot. Hasil temuannya itu sistem berhasil membaca kelembapan tanah dan volume penampungan air. Kemudian Telegram bot dapat mengakses dan mengatur sistem dengan baik. Kemudian sensor bekerja akurat dan sistem berjalan stabil dalam pengujian lapangan. Kemudian analisis kritisnya, kelebihannya yang pertama praktis dan efisien untuk penggunaan perkotaan. Telegram sebagai platform monitoring mudah diakses dan ringan. Sensor diuji dan menunjukkan presisi baik. Untuk kekurangannya itu tidak membahas skalabilitas sistem untuk lahan luas. Kemudian belum ada evaluasi kuantitatif efisiensi penggunaan air. Kemudian terdapat sedikit delay dalam respon Telegram dalam kondisi tertentu. Kemudian untuk jurnal yang kedua, dengan identitas jurnal, judul Smart Farming Sistem Tanaman Hidroponik Terintegrasi IoT MQTT Panel berbasis Android, dengan penulis Imelda Sarah Tunggu Dewi, Muhammad Fakih Ulinuha, Wahyu Ajis Mustafa, Ade Kurniawan, Frida Akung Rahmadi. Tahun terbitnya 2021. Untuk sumber dari Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem JKBTB, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk ringkasan isi jurnalnya, yang pertama masalah penelitian alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman atau perindustrian meningkat, sedangkan kebutuhan pangan terus menaik, mendorong solusi pertanian di lahan sempit seperti hidroponik. Untuk tinjauan pustaka, menyoroti sistem NFT hidroponik, manfaat IoT dalam pemantauan nutrisi tanaman, dan penggunaan aplikasi Android sebagai interface. Untuk metode penelitiannya 4 tahap, studi pustaka, perencanaan, pembuatan sistem menggunakan SP8266, sensor pH, DHT11, soil moisture, dan pengujian integrasi IoT MQTT panel Android. Hasil temuannya, sensor pH, suhu, dan kelembapan bekerja baik, sistem dapat memantau dan mengendalikan nutrisi dan air secara real-time. MQTT panel memiliki respon cepat baik dengan Wi-Fi maupun jaringan 4G. Untuk kelebihannya, cocok untuk urban farming dan lahan terbatas. Integrasi Android memudahkan pemantauan dan kontrol. Untuk responnya, sistem cepat dan andal. Kekurangannya itu pengujian akurasi sensor tidak dilakukan secara ilmiah berdasarkan hasil pabrik itu. Kemudian tidak ada analisis biaya, implementasi atau efisiensi energi. Kemudian rentan terhadap gangguan jaringan MQTT eksternal. Silakan selanjutnya. Oke, untuk jurnal ketiga yaitu judulnya Peningkatan Literasi Teknologi IoT untuk Mendukung Implementasi Smart City di Masyarakat Perkotaan. Penulisnya ada yaitu Apri Avandi dan tahun terbitnya itu tahun 2023. Sumber dari jurnalnya yaitu Mercurius, Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Ringkasan isi jurnal masalah penelitian yaitu rendahnya literasi teknologi IoT di kalangan masyarakat perkotaan menjadi hambatan dalam implementasi Smart City. Untuk tinjauan pustakanya itu membahas peran IoT dalam meningkatkan efisiensi kota seperti pengelolaan energi, transportasi, dan keamanan. Yang ketiga yaitu metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara dengan pemangku kepentingan kota serta analisis data sekunder. Hasil temuannya yaitu penerapan IoT dalam Smart City meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan lingkungan, dan layanan publik. Namun, tantangan seperti infrastruktur terbatas, masalah keamanan data, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan. Next.
Untuk analisis kritisnya, kelebihan dari jurnal ini yang pertama, menyediakan wawasan tentang tantangan implementasi IoT dalam Smart City di Indonesia. Yang kedua yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk analisis yang komprehensif. Yang ketiga, untuk kekurangan dari jurnal ini yang pertama, kurangnya data sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan yang mendalam mengenai dampak spesifik dari literasi teknologi terhadap implementasi IoT. Yang kedua yaitu tidak memberikan solusi konkret untuk meningkatkan literasi teknologi di masyarakat. Next. Selanjutnya jurnal keempat dengan judul Internet of Things, Smart City, dan Ibu Kota Nusantara. Penulisnya yaitu Sinar Bayu Ramadan dan Rizky Anissa. Tahun penerbitnya yaitu 2024. Sumbernya yaitu Jurnal Modul Universitas Diponegoro. Untuk ringkasan isi jurnalnya yaitu ada identifikasi masalah, yaitu perencanaan pemindahan ibu kota negara ke ibu kota negara Nusantara atau IKN memerlukan integrasi teknologi IoT untuk mewujudkan konsep Smart City yang berkelanjutan. Untuk tinjauan pustakanya yaitu membahas konsep IoT dan penerapannya dalam pembangunan kota cerdas, serta studi kasus penerapan Smart City di berbagai kota besar di dunia. Untuk metode penelitiannya itu tinjauan pustaka literatur mendalam mengenai konsep IoT dan Smart City dalam konteks pemindahan ibu kota negara Indonesia. Hasil temuan dari jurnal ini yaitu diperlukan kesiapan infrastruktur teknologi, regulasi, dan arsitektur yang mendukung untuk mengimplementasikan IoT dalam pembangunan IKN sebagai Smart City. Next. Analisis kritis dan kelebihan dari jurnal ini yang pertama yaitu memberikan tinjauan komprehensif mengenai konsep IoT dan penerapannya dalam pembangunan IKN. Yang kedua yaitu menyorotin tantangan dan kesiapan yang diperlukan dalam implementasi Smart City di Indonesia. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tidak menyajikan data sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan atau studi kasus spesifik mengenai penerapan IoT di IKN. Yang kedua, kurangnya rekomendasi praktis untuk implementasi teknologi IoT dalam konteks IKN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya jurnal 5 dengan judul Implementasi Konsep Smart Farming Berbasis IoT dan Manfaatnya. Di sini penulisnya ada Sergius Jimmy Rusli, tahun terbitnya itu 2021. Sumbernya itu dari Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer, volume 5, nomor 1, Januari 2021. Oke, untuk ringkasan isi jurnalnya yang pertama ada identifikasi masalah, penerapan smart farming. Smart farming berbasis IoT diperlukan sebagai respon terhadap revolusi industri 4.0. Tantangan utama pertanian Indonesia adalah rendahnya efisiensi dan keterbatasan adaptasi teknologi. Tinjauan pustakanya, smart farming menggabungkan teknologi seperti IoT, sensor, dan big data untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan pertanian sebagai pengembangan dari precision agriculture. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan kajian pustaka dan analisis isi atau konten analisis terhadap data sekunder dari berbagai literatur. Hasil temuannya, IoT meningkatkan efisiensi pertanian melalui pemantauan real-time, mendukung otomatisasi proses seperti irigasi dan pemupukan, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, mendorong pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Next. Oke, untuk analisis kritis, yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini adalah topiknya yang mutakhir dan relevan dengan tantangan modern dalam bidang pertanian. Bahasa jelas dan sistematis menunjukkan optimisme terhadap potensi Indonesia dalam mengadopsi teknologi pertanian modern, mengurangi manfaat spesifik dari penerapan IoT secara cukup terperinci. Untuk kekurangannya, tidak menyertakan data empiris atau studi kasus nyata sehingga kesimpulan hanya bersifat teoritis, kurang pembahasan tentang tantangan implementasi di tingkat petani kecil atau daerah terpencil seperti biaya, pelatihan, dan infrastruktur. Yang terakhir, referensi terbatas, sebagian besar tidak terbaru dan kurang mengacu pada jurnal ilmiah bereputasi tinggi. Bisa di next. Oke, selanjutnya jurnal ke-6. Dengan judul Pengantar dan Penerapan Internet of Things, Konsep Dasar dan Penerapan IoT di Berbagai Sektor. Penulisnya ada Erwin,
Aulia Levandatya, Nurohim, Sepriano Waryono, Iwan Adi Chandra, Eko Budiartono, dan yang terakhir ada Niwayan Purnawati. Tahun terbitnya 2023, sumbernya dari PT Sonpedia Publishing Indonesia. Untuk ringkasan isi jurnalnya, yang pertama ada identifikasi masalah. Jurnal ini membahas perlunya penerapan teknologi IoT di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Nah, untuk tinjauan pustaka, IoT adalah sistem yang menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk bertukar data secara otomatis. Komponen utamanya mencakup sensor, perangkat terhubung, jaringan, cloud, dan aplikasi. Teknologi pendukungnya meliputi Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, Big Data, dan AI. Oke, metode penulisan menggunakan metode deskripsi kualitatif berbasis kajian literatur dan studi penerapan nyata di berbagai sektor. Hasil temuannya itu ada pertanian di bidang pertanian, pemantauan tanaman berbasis sensor, kesehatan pemantauan pasien jarak jauh, perhotelan dan rumah pintar, otomatisasi layanan, transportasi, manajemen lalu lintas cerdas, pendidikan, pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Next. Bisa di next. Oke, untuk analisis kritis, kelebihan, bahasa lengkap, jurnal ini mengulas IoT dari teori dasar hingga aplikasi praktis di berbagai sektor. Bahasanya jelas, juga disampaikan dengan bahasa populer. Contoh konkretnya itu menyertakan banyak studi kasus, aplikasi nyata seperti NetSmart, Philips, dan lain-lain. Untuk kekurangannya itu bukan berbasis riset empiris. Jurnalnya tidak menyajikan penelitian atau data primer sehingga bersifat deskriptif daripada analitis, kurang fokus lokal, minim pembahasan spesifik tentang penerapan IoT di Indonesia, padahal konteks lokalnya sangat penting. Untuk referensi sebagian kurang baru, beberapa referensi masih mengutip sumber dari tahun-tahun 2013 sampai 2018. Oke, untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Selanjutnya ada jurnal 7 menggunakan judul Desain Banyumas Smart City berbasis Internet of Things menggunakan FOG Computing Arsitektur. Yang penulisnya itu ada penulis pertama ada Bayu Prasetyo, Faisyah Roni Aziz, Wahyu Pribadi, dan AN Avandi. Tahun terbitnya ada 2020. Di sumber jurnal itu ada jurnal Vortex Vol 1. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dalam pengelolaan infrastruktur dan pelayanan publik Smart City berbasis cloud menimbulkan masalah latensi dan keterbatasan IoT. Solusinya pendekatan FOG Computing. Di kedua itu ada tinjauan pustaka. IoT dan Smart City memiliki kendala biaya dan performa. FOG Computing hadir berbagai solusi untuk memproses data lebih dekat ke sumber, mengurangi latensi, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, selanjutnya ada metode penelitian. Ini menggunakan studi literatur dan desain sistem fokus pada analisis dan perancangan arsitektur Smart City di 4 sektor utama Banyumas. Yang keempat itu ada hasil temuan dan desain. Ada 4. Yang pertama itu ada IHIS, integrasi rumah sakit berbasis data medis via FOG Node dan smartphone. Yang kedua itu ada IPAM, kendali supply air bersih antar PDAM dengan smart valve. Yang ketiga itu ada ITIS, manajemen lalu lintas real time antar simpang jalan. Yang keempat itu ada IGIS, pengelolaan listrik dengan energi terbarukan dan smart home. Semua sistem terhubung melalui FOG dan cloud. Selanjutnya, selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama itu ada solusi inovatif dan FOG computing. Yang kedua itu ada desain modular, memudahkan implementasi. Yang ketiga itu ada studi kasus nyata di Banyumas. Yang keempat itu ada integrasi sektor penting seperti kesehatan, air, transportasi, dan energi. Selanjutnya ada kekurangan. Belum ada implementasi nyata. Yang kedua itu ada metode kurang detail. Yang ketiga itu ada tidak membahas keamanan data. Yang keempat itu ada algoritma kendali belum dikembangkan. Selanjutnya, pada jurnal 8 menggunakan judul Implementasi dan Sosialisasi Smart Farming Hidroponik berbasis Internet of Things di Dusun Ngentak, Pulokerjo, Sukoharjo. Penulisnya itu ada penulis pertama Faisal Ruhotomo, Sutrisno, Subuh Pramono, Meyanto, Eko Sulistyo, Muhammad Hamka Ibrahim, dan Joko Haryono. Tahun terbitnya itu ada 2022. Sumber jurnal itu ada Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia yang disingkat JAMSI,
Vol 2 nomor 6 November 2022. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Minat generasi muda terhadap pertanian menurun di Dusun Ngentak. Pertanian masih tradisional karena minimnya akses dan pemahaman teknologi. Yang kedua itu ada tinjauan pustakanya, teknologi hidroponik dan smart farming berbasis IoT serta energi terbarukan seperti PLTS dapat meningkatkan hasil produksi dan minat pemuda. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Metode pengabdian masyarakat meliputi studi literatur, penyedia alat, sosialisasi, dan praktik lapangan. Dan yang terakhir ada evaluasi menggunakan teknologi sistem hidroponik, sensor IoT, dan panel surya. Yang keempat, yang D itu ada hasil temuan. Santri dan pemuda lebih paham dan tertarik smart farming. Yang kedua ada sistem hidroponik dan PLTS berhasil diterapkan. Yang ketiga itu ada respon mitra sangat positif. Selanjutnya nanti ada kelebihan. Yang pertama itu adalah relevan dengan isu regenerasi petani. Yang kedua itu ada edukasi dikombinasikan dengan teknologi. Yang ketiga itu ada metode terstruktur dan terdokumentasi. Yang keempat itu dampak nyata seperti peningkatan keterampilan dan fasilitas. Dan saja ada kekurangan. Yang pertama itu ada evaluasi kuantitatif tidak dijelaskan. Yang kedua itu ada keberlanjutan jangka panjang belum dibahas. Yang ketiga itu ada fokus masih pada sosialisasi bukan uji teknis IoT. Lanjut ya. Dan sekian, terima kasih.